Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Teh Milah Nurjaki, Teh Tintin Agustina, dan saya sendiri, Indriani Fajar. Di sini kami kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kelas berbasis ICT. Langsung saja ke pemateri pertama, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, teman-teman, langsung saja ya kita kepada materi pertama. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian ICT. Nah, menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam Asmani tahun 2011, Information and Communication Technology atau ICT ataupun dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyebaran, dan penyampaian suatu informasi. Nah, di mana Informasi and Communication Technology ini atau ICT ini mencakup dua aspek, yaitu Information Technology dan Communication Technology. Nah, information teknologi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, baik itu penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan suatu informasi. Sedangkan communication teknologi ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer suatu data. Nah, oleh karena itu, information technology dan communication technology ini tidak dapat terpisahkan karena keduanya mengandung pengertian yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer pemindahan informasi antar suatu media. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ini terkait dengan inovasi sarana kelas. Inovasi sarana dan prasarana pembelajaran adalah pembaruan dalam bidang sarana prasarana yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar peserta didik. Nah, inovasi sarana dan prasarana ini tentunya harus mengacu pada tupoksi dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk juga diklat serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pembahasan yang ketiga itu yakni terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam restrukturisasi kelas dengan basis ICT. Nah, yang pertama itu infrastruktur. Pengembangan infrastruktur ICT di Indonesia dimulai sejak tahun 1995 dan mulai tumbuh ICT Center sejak tahun 2000. Nah, adapun infrastruktur jaringan yang digunakan adalah LAN atau Local Area Network yang menghubungkan antar komputer dalam satu gedung sekolah, dan juga ada WAN atau Wide Area Network dan internet yang memungkinkan terbentuknya jaringan nirkabel yang dapat menghubungkan kantor dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan yaitu sumber daya manusia atau SDM. Nah, pengembangan SDM yang akan mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis ICT ini sudah dimulai sejak tahun 1999 melalui sosialisasi. Nah, sejak saat itu pula banyak bermunculan pelatihan-pelatihan ICT seperti pelatihan internet, networking, pelatihan multimedia, keterampilan komputer, dan pengelolaan informasi, serta pelatihan Jardiknas. Selain itu juga telah disiapkan pendidikan formal untuk peningkatan kompetensi-kompetensi guru. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu konten dan aplikasi e-learning. Nah, e-learning ini secara harfiah merupakan akronim dari E dan learning. Nah, E adalah elektronik, sedangkan learning adalah proses belajar. Jadi, e-learning adalah sistem pembelajaran secara elektronik menggunakan media elektronik, internet, komputer, dan file multimedia baik itu berupa suara, gambar, animasi, dan video. Nah, adapun yang termasuk konten antara lain yaitu internet, portal web, dan penyedia layanan belajar lainnya.
Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan beberapa hal yang harus ada dan perlu diperhatikan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu, teknologi itu bisa menyediakan informasi. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa kemajuan teknologi ini semakin hari semakin pesat. Tentunya membawa banyak pengaruh positif di mana proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Contohnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu membangun pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para peserta didik bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang mereka perlukan, tentunya dengan di bawah pengawasan guru. Nah, jika kita lihat pada zaman dulu, referensi yang dapat kita dapatkan hanya melalui media cetak, misalnya buku, koran, dan majalah. Namun sekarang ini, internet dapat menjadi alternatif lain dalam mencari bahan atau sumber belajar tersebut. Selain dapat menghemat biaya karena tidak perlu membeli buku, peserta didik juga bisa lebih menghemat waktu. Karena dalam sekali pencarian akan muncul banyak referensi yang diinginkan. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu bisa mengakses sumber belajar lainnya. Nah, terkadang seorang guru menghadapi kendala dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Nah, bisa jadi bukan karena materinya yang sulit, melainkan penyampaiannya yang kurang efektif. Nah, apabila guru mengajar dengan metode yang cukup monoton atau sulit dipahami, maka peserta didik pun akan semakin malas untuk belajar. Nah, oleh sebab itu, guru bisa mencari opsi lain dalam penyampaian materi, yakni melalui internet. Nah, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan ini dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton. Karena penyampaian informasi melalui teknologi ini lebih bervariatif gitu dan modern, dan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang relatif mudah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya persilahkan sekarang ke pemateri yang kedua. Guru berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi yang digunakan, terutama kaitannya dengan kepentingan spesifikasi kegiatan belajar. Berdasarkan hal tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan guru saat memilih dan menentukan teknologi yang digunakan ialah: pertama, kedalaman dan kualitas informasi yang akan disajikan dalam beberapa variasi. Yang kedua, perbedaan dengan penggunaan teknologi dan aplikasinya memiliki implikasi terhadap masing-masing jenjang kelas di mana pembelajaran akan diselenggarakan. Yang ketiga, teknologi dipakai sesuai kebutuhan, jumlah integrasi, dan tergantung pada biaya per teknologi. Yang keempat, variasi teknologi dapat digunakan secara fleksibel. Selain itu, guru juga harus mempertimbangkan, yaitu apa peran dari teknologi tersebut, apa implikasi atau keterlibatan penggunaan teknologi yang akan digunakan terhadap guru tersebut, lalu apakah penggunaan teknologi tersebut akan membantu murid. Yang selanjutnya, bagaimana caranya memadukan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Implikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bagi guru. Implikasinya terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ialah memperlancar kegiatan dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Karena yang pertama, menuntut banyak kegiatan siswa dan menuntut murid untuk banyak berhati-hati untuk menyiapkan pekerjaannya. Yang kedua, dapat menyajikan bahan ajar yang kompleks. Yang ketiga, mempercayai murid dapat memahami konsep-konsep yang berat. Dan keempat, dapat mempertemukan kebutuhan individual yang paling baik. Yang kelima, dapat memfokuskan pada kegiatan murid sebagai senter dalam proses pembelajarannya. Yang keenam, membuka lebih luas perbedaan-perbedaan individual dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran.
Yang ketujuh yaitu membuka kesempatan yang lebih luas dalam perbedaan pengalaman belajar bagi murid. Yang kedelapan, merasa lebih profesional karena di antara alat yang ada dapat mengurangi waktu dalam memberikan instruksi dan lebih kepada membantu anak dalam belajar. Teknologi di dalam kelas membantu memperlancar kegiatan belajar yang harus dilalui oleh murid dan memberikan kemudahan bagi guru dalam proses mentransfer ilmu pengetahuan kepada muridnya. Oleh karena itu, lingkungan kelas harus memberikan dukungan kepada kegiatan belajar yang menyenangkan bagi murid dan guru mengajar dengan nyaman pula. Lingkungan untuk efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ialah lingkungan yang efektif untuk penggunaan ICT atau lingkungan yang suportif terhadap penggunaan teknologi sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Adapun hal esensial yang harus diperhatikan untuk efektivitas penggunaan ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah 1. Perlengkapan teknologi harus tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan untuk mempelajarinya ketika teknologi tersebut masuk dalam program instruksional. Yang ketiga, unsur-unsur pendukung sangat dibutuhkan seperti keselamatan, kenyamanan, dan keindahan. Dan yang keempat, tenaga pendukung juga diperlukan ketika penggunaan teknologi lebih kompleks. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya, pemateri yang terakhir yaitu saya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tantangan guru di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini memiliki dua sisi. Di samping menawarkan kemudahan tertentu, dapat banyak tantangan besar. Demikian halnya dalam bidang pendidikan. Salah satunya, komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peran yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena guru yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru rata-rata berkaitan dengan IT atau ilmu teknologi. Kelemahan bidang IT ini dapat diatasi dengan cara mau belajar. Saat ini banyak fasilitas yang ditawarkan baik dari pihak sekolah maupun pihak luar untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan IT. Sebagai contoh, sekolah menyelenggarakan workshop e-modul, e-rapor, penulisan soal online, pemanfaatan Android dalam pembelajaran, pembuatan kuis interaktif, pembuatan video pembelajaran, dan sebagainya. Kreativitas pembelajaran pun menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Pembelajaran yang komunikatif, menyenangkan, mengedepankan berpikir kritis, bekerja sama adalah hal yang perlu ditanamkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru harus mengupgrade kemampuannya. Dalam hal ini, tantangan utama ada dalam diri guru sendiri, yaitu kemampuan dan profesionalisme. Hal ini berarti profesionalisme termasuk tantangan yang harus ditaklukkan oleh guru. Tantangan dari dalam diri guru ini merupakan tantangan yang sulit ditaklukkan. Tantangan tersebut antara lain yaitu sulit mengubah pola pikir, sulit mengalahkan rasa malas untuk belajar, tidak kreatif dan inovatif, kurangnya kemampuan atau keterampilan IT dan teknologi digital, serta tidak mau mengupgrade ilmu. Tantangan lain yang dihadapi guru yaitu arus globalisasi, di mana informasi tersedia tanpa batas. Guru harus mampu menjembatani dan mengarahkan pengaruh budaya luar yang masuk. Penanaman karakter menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh guru. Terlebih, degradasi moral telah terjadi di mana-mana. Salah satu kesulitannya adalah terkadang tidak ada dukungan dan sinergi dengan orang tua. Guru yang bermaksud meluruskan sikap anak justru malah dilaporkan atau diprotes orang tua yang tidak terima anaknya disiplinkan. Nah, yang terakhir ada upaya yang perlu dilakukan oleh guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Yang pertama, ada guru mampu menguasai materi pembelajaran, ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang akan digunakan dan diajarkannya kepada peserta didik. Yang kedua, ada guru mencerminkan tingkah laku dan sikap yang dapat diteladani oleh peserta didiknya. Yang ketiga, ada guru mempunyai kecintaan dan komitmen terhadap profesinya sebagai pendidik. Yang keempat, guru memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, guru bersikap terbuka dalam menghadapi pembaharuan dan wawasan dalam pengembangan kompetensi dirinya, terutama dalam hal pembaharuan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pengelolaan kelas berbasis ICT. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.